Selamat pagi semuanya. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Sudah berdoa? Belum. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, maju depannya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, di mana Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan menuju sampai di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan proses belajar. Kami Tuhan dari dalam kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkatilah kami Tuhan, Engkau berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan. Ya Tuhan, begitu juga dengan guru kami yang akan mengajari kami pada hari ini. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi sikap kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak-anak yang sempurna ini. Kau bebaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, karena kita sudah selesai berdoa, kita masuk pada materi kita pada hari ini. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Aslina Gea, Ada, Bu. Beriani, Boy Juliman, David, Deliaman, Firman Geri, Frisky, Cevi, Marhakus, Diel Fajar, Noverius, Novita, Octavianus PTE, Octavianus Warubu, Otorius, Rizky, Syukuriman, Welti, Yanti, Yurnita Warubu. Hadir kita semua ya. Baik, karena Ibu telah mengabsen, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk menghidupkan suasana kita, mari kita melaksanakan ice break sebentar, beberapa menit. Jadi ada petunjuk yang Ibu kasih di sini mengenai ice break kita, yaitu permainan mengikuti apa yang didengar. Ada permainan yang kita laksanakan, yaitu kita bermain apa yang Ibu sampaikan di depan ini, kalian ulangi. Ini adalah melatih bagaimana konsentrasi kita untuk belajar. Siap? Siap, Bu. Ibu katakan nanti dari sini, potong, 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 bola, bola, bola. Kalian ulangi apa yang Ibu sampaikan. Siap? Siap. Baik, dengarkan dari sini. Kita mulai ya. Potong, potong, potong. Potong, potong, potong. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Kelompok 1, ada berapa potongan? 3. Kurang konsentrasi. Kelompok 2, 6, masih kurang konsentrasi. Kelompok 3, 4. Kelompok 4, semua kurang konsentrasi. Sekali lagi ya. Potong, potong, potong. No. Yang lain. Potong, potong, potong. Berapa? 3. Udah tahu semua? Apa maksud yang Ibu sampaikan? Apa permainan tadi? Mengikuti apa yang didengar. Berarti karena mengikuti apa yang didengar, berarti tidak ada potongannya. Karena hanya mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Itu maksud dari permainan kita pada hari ini, yaitu potong, potong, potong. Apa yang mau kita potong?
yang potong ini, kenapa potong? Ini hanya permainan mengikuti apa yang didengar. Bagaimana, sudah paham semua? Sudah. Udah fokus? Berapa potong? Tidak ada. Tidak ada yang kita potong. Baik, demikianlah spirit yang Ibu sampaikan. Pada hari ini kita mau belajar lanjutan daripada materi kita sebelumnya, karena materi kita sebelumnya kita mempelajari tentang berbagai aneka kemampuan. Sekarang masuk kita pada materi mengenai pentingnya konsentrasi dalam belajar. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya dulu kita menonton. Ada sebuah video yang Ibu tayangkan kepada kita semua. Di situ nanti kita mengetahui betapa pentingnya konsentrasi kita di saat proses belajar mengajar. Perhatikan videonya, mari kita tonton secara bersama-sama. Baru belajar 5 menit, udah tergoda buat lihat HP. Dan akhirnya malah lebih lama main HP-nya daripada belajarnya. Ini tanda kalau kita kurang fokus pas belajar. Jadi ada gangguan dikit, langsung konsentrasi kita teralihkan ke tempat lain. Tapi sebenarnya emang bisa konsentrasi pada satu pekerjaan, termasuk pas lagi belajar, itu emang susah banget. Bahkan menurut Carl Miller dalam bukunya yang berjudul Big Work, bisa fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Nah, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan fokus saat belajar. Jadi, sebanyak apapun gangguan dari luar, kita nggak akan melupakan kan konsentrasinya. Selamat datang di episode 5 season 4 seri Learning How to Learn di Putata. Saya Gina Desari, Rockstar Teacher Pahami. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Putata, subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di seri ini. Kalau kalian udah ngikutin seri ini dari awal, pasti udah kenal sama Carl Newport. Ya, Carl Newport ini banyak kita bahas di episode cara menjadi ahli dengan menggunakan deliberate practice. Nah, salah satu syarat buat melakukan deliberate practice adalah kita harus punya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Tujuannya supaya kita bisa lebih cepat paham sama materi yang sedang kita pelajari dan supaya kita gak gampang bosan saat belajar. Bukan cuma deliberate practice, Newport juga menulis soal deep work. Newport mendefinisikan deep work sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh dan bebas gangguan, sehingga kemampuan kognitif yang digunakan bisa didorong sampai batasnya. Deep work ini adalah kemampuan yang sangat berharga. Soalnya, orang yang bisa konsentrasi penuh pada pekerjaannya bukan cuma bisa bekerja dengan lebih baik, tapi juga bisa membantu kita untuk belajar skill atau materi baru dengan lebih mudah. Selain berharga, Newport juga bilang kalau deep work ini kemampuan yang langka. Alasannya ya karena tadi banyak banget gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang bergoyang. Sebentar-bentar mau ada notifikasi di rumah. Terus
ada WA dari rumah, ada email juga, Twitter, ada telepon, lagi belajar malah nonton video di YouTube, dan banyak banget hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Dan jadinya kita nggak bisa mencapai deep work, tapi baru sebatas shallow work. Nah, shallow work itu kebalikan dari deep work. Kita kerja atau belajar, tapi dengan kondisi yang kurang ideal dan banyak gangguan. Kalau kita mau mencoba untuk belajar dengan lebih fokus, deep work ini bisa dipelajari. Tapi perlu ingat, sama kayak waktu kita membahas soal daily work practice, buat belajar dengan penuh konsentrasi itu butuh latihan yang tekun dan serius. Cara pertama buat mempraktikkan deep work ini, kita bikin jadwal. Di awal-awal, memang gak mungkin kita melakukan deep work dengan terus-menerus, karena pasti ada aja gangguan dari luar yang akhirnya bikin deep work kita itu gagal. Nah, misalnya waktu yang tepat untuk menerapkan deep work ini adalah saat istirahat atau setelah makan di sekolah. Kalau deep work ini gak mungkin dipraktikkan di sekolah, coba praktikin saat belajar di rumah di malam hari. Tentukan juga berapa lama kamu mau melakukan deep work ini. Buat pemula, biasanya deep work bisa dilakukan selama 1 jam. Jadi, selama 1 jam, kita konsentrasi penuh untuk belajar. Gak ada gangguan, gak lihat HP, gak nonton YouTube, fokus aja sama belajar. Setelah 1 jam, baru kita istirahat. Istirahat juga penting saat belajar dengan cara deep work ini. Di saat istirahat, baru kita boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya harus kita jauhi. Setelah istirahat 15-20 menit, baru kita mulai lagi belajarnya. Kalau udah mulai terbiasa, baru kita bisa menambah waktu buat deep work. Dari yang sebelum kerja, jadi 2 jam, dan begitu seterusnya. Ketiga, cari tempat yang nyaman buat melakukan deep work. Cara ini pernah dipakai oleh J.K. Rowling waktu nulis buku ke-7 dari seri Harry Potter. Karena kondisi rumahnya yang kurang kondusif dan tidak tenang, akhirnya Rowling nyewa sebuah kamar hotel, dan akhirnya pun Rowling bisa nulis dengan lancar. Ya, kalian nggak perlu nyewa kamar hotel sini, tapi cari aja tempat yang nyaman, gak berisik, dan cocok untuk kalian belajar. Keempat, lakukan persiapan sebelum belajar. Misalnya, belajar ulang dan minuman, jadi gak perlu khawatir lapar dan harus jadi penghambat deep work. Terakhir, jangan lupa buat melakukan shutdown ritual. Tidur malam yang cukup dan berkualitas juga penting kalau kita mau mempraktikkan deep work. Begitu selesai belajar, langsung tutup buku, matikan semua barang elektronik, dan langsung istirahat. Supaya besok badan kita jadi segar dan siap untuk melakukan deep work lagi. Dengan melakukan deep work, kita jadi bisa belajar lebih serius, lebih fokus, dan saat belajar skill atau materi baru, kita bisa lebih cepat mengerti. Dan kuncinya, selama belajar, jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu, termasuk gadget. Gimana? Siap untuk fokus belajar dengan deep work? Di video selanjutnya, kita akan membahas soal membuat rencana belajar. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam. Baik, sudah kalian saksikan bersama videonya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmahnya dari video yang sudah kita tonton. Untuk itu, mengenai materi kita pada hari ini tentang pentingnya konsentrasi belajar, mari kita diskusikan bersama. Jadi siswa-siswi kami, Ibu sudah membagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok, yaitu dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Jadi Ibu kasih di sini judul-judul materi apa yang dibahas atau didiskusikan oleh masing-masing kelompok,
Silahkan catat materi yang mau didiskusikan. Yang pertama dari kelompok 1, judulnya sudah ada persiapan dicatat. Judulnya menjelaskan pengertian konsentrasi belajar serta aspek-aspek konsentrasi belajar. Sudah dicatat? Kelompok 2, judulnya membahas tentang manfaat atau keuntungan jika siswa itu mampu dalam konsentrasi. Bagaimana, sudah dicatat judulnya? Kelompok 3, membahas tentang penyebab terganggunya konsentrasi dalam belajar. Bagaimana kelompok 3? Sudah. Kelompok 4, membahas tentang cara mengatasi gangguan konsentrasi dalam belajar. Sudah? Baik, sudah mendapatkan judul materinya masing-masing? Baik, edukasi waktu selama 10 menit untuk membahas, mendiskusikan bersama tentang atau terkait daripada judul-judul yang sudah Ibu bagi per kelompok. Setelah itu nanti, setelah 10 menit, kalian semua menyampaikan atau secara berkelompok berprestasi atau mempresentasikan hasil daripada diskusinya, dan masing-masing kelompok dapat memberikan pertanyaan atau sanggahan kritik terhadap kelompok masing-masing yang tampil. Sudah paham sampai situ? Baik, silakan kerjakan dan diskusikan bersama.
judul masing-masing kelompok. Bagaimana 23? Kelompok 4. Semua nanti boleh diberitahukan Ibu ya, biar kita mulai presentasinya. Saudara yang sudah siap? Baik, dari kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya? Siapa? Baik. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian dari konsentrasi belajar serta aspek-aspek konsentrasi belajar. Jadi kami telah mendiskusikan di sini mengenai konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar itu merupakan suatu pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Jadi sama artinya kalau konsentrasi ini sebuah pemusatan daya pikiran seseorang pada suatu objek yang akan dipelajari. Sedangkan aspeknya itu ada terbagi 7, yaitu 1 pemusatan pikiran, yang artinya pemusatan pikiran itu merupakan suatu keadaan yang memerlukan ketenangan, kenyamanan, dan juga perhatian dalam proses belajar agar dapat memahami pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, motivasi. Motivasi ini merupakan suatu dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri individu yang berusaha untuk mengubah tingkah laku agar lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, rasa khawatir, yang merupakan suatu perasaan tidak tenang karena merasa kurang optimal dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, perasaan tertekan, merupakan suatu dorongan atau tuntutan dari orang lain ataupun dari lingkungan. Yang kelima, gangguan pemikiran, yang merupakan suatu hambatan dalam diri individu ataupun dari diri orang lain. Misalnya ada masalah keluarga atau bisa disebut masalah pribadi. Yang keenam, gangguan kepanikan, merupakan hambatan berkonsentrasi dalam bentuk rasa was-was yang dapat mengganggu hasil yang sudah dilakukan. Yang ketujuh, kesiapan belajar, merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang sudah siap untuk menerima pelajaran, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Demikianlah diskusi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kita dengarkan bersama juga bagaimana hasil diskusi dari kelompok 2. Bu, persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu membahas manfaat atau keuntungan jika siswa mampu berkonsentrasi. Manfaat dan keuntungannya yaitu 1. Siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. 2. Dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif.
Tiga, jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Empat, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Lima, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Enam, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. 7. Memudahkan siswa mendapatkan pengalaman yang baru. 8. Munculnya hal-hal yang positif, misalnya tidak mau menghayal dalam diri siswa. 9. Konsentrasi belajar yang baik dapat meningkatkan hasil belajar. 10. Siswa akan dengan mudah menyerap, memahami, dan mengolah segala informasi dalam pembelajaran dengan baik melalui dan Kristian 2016. 11. Merasa aktivitas belajar menjadi lebih berkualitas, siswa menjadi lebih serius dalam pembelajaran, serta daya pemahaman siswa menjadi lebih baik. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Baik, mari kita juga mendengarkan diskusi atau hasil daripada kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Baik, silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membahas penyebab terganggunya konsentrasi belajar. Faktor-faktor penyebab terganggunya konsentrasi belajar ada 7, yaitu 1. Faktor internal, yang dimana faktor internal ini adalah dari dalam diri sendiri. Misalnya minat belajar rendah, mata pelajaran dianggap tidak menarik, atau perencanaan jadwal belajar yang buruk dan kesehatan yang sedang menurun. Yang kedua, faktor eksternal, yang dimana di sini faktor eksternal ini berupa suasana atau perlengkapan penerangan ruangan, suara, dan adanya gambar-gambar yang mengganggu perhatian. Yang ketiga, timbulnya perasaan negatif. Perasaan ini ditimbulkan adanya konflik dari pihak lain atau rasa khawatir karena suatu hal, sehingga menyita sebagian besar perhatian siswa seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Yang keempat, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Suasana hiruk pikuk kendaraan, suasana orang yang sedang bertengkar, dan lain-lain dapat mempengaruhi perhatian dan kemampuan seseorang untuk konsentrasi belajar. Yang kelima, gangguan kesehatan jasmani. Bila siswa terlihat ogah-ogahan pada materi pelajaran yang sedang didalaminya, hendaknya juga tergesa-gesa untuk menghakimi bahwa ia malas belajar. Mungkin saja kondisi kesehatannya saat itu sedang ada masalah. Yang keenam, bersifat pasif dalam belajar. Dalam hal ini, biasanya siswa tidak terbiasa aktif dalam kelas karena mereka beranggapan bahwa mengerti yang dipelajari saja itu sudah cukup. Yang ketujuh, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Dalam hal ini, biasanya siswa hanya belajar dengan metode belajar yang membosankan sehingga membuat diri mereka jenuh. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil daripada diskusi kelompok 3. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Baik, sekarang juga mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 yang membahas tentang cara mengatasi gangguan konsentrasi belajar.
Untuk mengembangkan kemampuan konsentrasi belajar, maka dibutuhkan 1. Kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, anak harus dalam kondisi fresh untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. 2. Lingkungan belajar harus kondusif. Pelajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Nomor 3, menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi, berpikir, dan aktif bertanya. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu diketahui apa yang dipelajari, untuk apa mempelajari, apa hubungan materi pelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara mempelajarinya. Dengan mengetahui keempat hal tersebut, siswa akan terangsang belajar secara terarah atau lebih fokus pada materi pembelajaran. 4. Cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, menyelesaikan fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jika ada tanggapan dari teman kami, dipersilakan. Baik, itulah hasil diskusi kelompok 4. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Sudah kita melaksanakan diskusi bersama yang terdiri dari 4 topik materi kita pada hari ini. Yang pertama tadi tentang pengertian serta aspek-aspek dalam konsentrasi belajar. Kedua, manfaat atau keuntungan apabila siswa itu serius dalam belajar. Dan ketiga, penyebab atau kenapa terjadinya gangguan dalam konsentrasi belajar. Dan keempat, bagaimana cara-cara mengatasi gangguan dalam konsentrasi belajar. Nah, sekarang karena kita sudah melaksanakan presentasi diskusi kelompok masing-masing kelompok, apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari masing-masing kelompok, kita diskusikan bersama atau kita bahas bersama. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 siapa? Baik, silakan bertanya. Baik, kami akan bertanya dari kelompok 1 untuk kelompok 4 dengan pertanyaan, mengapa kamu mengganggu temanmu saat belajar? Ya, pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Nah, mengapa jika dalam proses waktu belajar mengajar itu sering kamu mengganggu teman dalam belajar? Ada apa? Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan jawab. Baik, kami akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengan pertanyaan, mengapa kamu mengganggu teman saat belajar? Iya, saya mengganggu teman saat belajar karena suasana pembelajaran menonton dan kaku serta sikap permisif guru. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Nah, ya. Kenapa kadang-kadang siswa mengganggu temannya dalam proses belajar mengajar? Jawaban dari kelompok 4 tadi bahwa mungkin sudah ada kebosanan, kejenuhan dalam proses belajar mengajar, sehingga kadang-kala ada siswa yang suka mengganggu temannya. Ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 3 ada pertanyaan? Baik, silakan.
Baik, kami dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2, yaitu apakah kamu sering kelelahan pikiran saat proses pembelajaran? Nah, pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Dalam proses belajar mengajar itu, apakah kamu sering lelah, jenuh, bosan untuk belajar? Ada yang mau menanggapi? Baik, silakan ditanggapi. Baik, kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan, apakah kamu sering kelelahan pikiran saat proses pembelajaran? Jawaban saya, iya, saya sering kelelahan pikiran saat proses pembelajaran karena tugas yang terlalu banyak. Demikian. Apakah kelompok 3 berterima? Kadang-kadang kita kalau sedang belajar ada kebosanan, ada kejenuhan karena mungkin saja tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain terlalu banyak. Itu alasan dari kelompok 2. Kelompok 4 ada pertanyaan? Baik, silakan bertanya. Baik, kami dari kelompok 4 memberikan pertanyaan itu dari kelompok 3. Apakah kamu memperhatikan bila guru sedang menjelaskan? Pertanyaan dari kelompok 4. Bila guru sedang menjelaskan, apakah kamu memperhatikan atau main-main atau apa saja yang kamu lakukan? Dari kelompok 3 ada yang memberikan jawaban? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Iya, saya memperhatikan dengan cara mencatat materi penting dari penjelasan yang disampaikan. Baik. Apakah kelompok 4 berterima? Ya, jawaban dari kelompok 3, mereka sangat serius bila Bapak dan Ibu guru sedang mengajar dengan cara yaitu mencatat materi-materi yang penting dan mempelajarinya dengan baik. Pertanyaan ada lagi dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Baik, kami akan bertanya kepada kelompok 1 dengan pertanyaan, mengapa kamu sulit berkonsentrasi dalam belajar? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, mengapa kamu sulit dalam konsentrasi belajar? Bisa dijelaskan kelompok 1? Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan, mengapa kamu sulit berkonsentrasi dalam belajar? Iya, saya sulit berkonsentrasi dalam belajar karena rentang perhatiannya masih pendek. Apakah 1, 2 berterima? Ya, jawabannya sangat bagus. Kadang-kadang siswa itu kurang konsentrasi dalam belajar karena perhatiannya yang sangat pendek, tidak fokus terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kira-kira ada lagi yang mau kita bahas bersama? Sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Baik. Karena kita sudah membahas materi kita pada hari ini, maka ada lembar kerja yang diisi oleh siswa-siswi semua. Bagaimana kita mempelajari, sejauh mana kita mempelajari materi
tentang pentingnya konsentrasi dalam belajar. Nah, ada alat instrumen yang sudah ibu siapkan dan siswa-siswi semua nanti untuk mengisinya. Ada petunjuk pengisian di sini, yaitu berilah tanda cek pada kolom setuju apabila setuju dan berikan tanda cek apabila tidak setuju. Ya, hanya dua jawabannya, setuju atau tidak setuju. Ini diisi sesuai kenyataan, benar-benar kamu alami di setiap hari atau dalam proses belajar mengajar. Ada yang bertanya? Nah, sudah cukup Pak tentang pengisian LKPD-nya? Nah, biar ibu lagi. Iya, di bawah dikasih namanya. Ya. Kalau pernyataannya setuju maka di checklist yang setuju. Kalau memang tidak setuju maka di checklist juga tidak setuju. Ya, dikasih namanya, ditandatangani. Kalau sudah selesai diisi, silakan dikumpulkan di depan. Iya, dikumpulkan.
Baik, sudah terkumpul semua? Nah, itulah materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pentingnya konsentrasi dalam belajar. Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Pengertian dan aspek-aspeknya sudah paham? Sudah, Ibu. Manfaat atau keuntungannya? Sudah, Ibu. Penyebab atau gangguan dalam belajar? Sudah, Ibu. Dan terakhir, cara-cara untuk mengatasinya. Nah, itu semua adalah materi yang kita bahas bersama pada hari ini. Semoga dengan penyampaian materi kita pada hari ini dapat kita manfaatkan, kita pergunakan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang mau dipertanyakan? Baik, karena tidak ada lagi yang kita bahas, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, maka siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, silakan maju depan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang disenangi, mohon untuk dimaafkan. Minggu depan kita lanjutkan seperti biasanya. Selamat pagi.